balik kebo ini ada kebesaran Allah. Yang dilihatnya tahu, tapi di balik tahu ini ada kebesaran Allah. Yang dilihatnya teh, tapi di balik teh ini ada kebesaran Allah. Maka dia akan selalu bertasbih, dia akan selalu mengagungkan Allah. Begitu. Yang dilihatnya akan selalu mengingatkan dia kepada Allah. Penglihatannya selalu disertai dengan zikir. Itu hamba Allah. Itu kekasih Allah. Kekasih Allah adalah orang yang melihatnya dengan nurullah, dengan cahaya Allah. Sehingga ada orang-orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ada orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ini bukan indigo, bukan indra keenam, tapi dia memiliki cahaya Allah. Dalam hadis dikatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian dengan firasat orang yang beriman. Kenapa? Firasat orang yang beriman itu, orang yang beriman itu dia melihat binurillah, dengan cahaya Allah. Ada orang-orang yang begitu. Dalam kenyataannya Allah membuka kasyaf, membuka penutup. Allah mengungkap. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Bahkan dia bisa melihat hati. Wah, ada yang begitu tuh. Bisa membaca hati orang, bisa mengetahui. Nah, ada yang begitu. Ini faktanya ada. Itu hadis Nabi mengatakan demikian. Karena itu harus hati-hati dengan pandangan orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu dia melihat dengan cahaya Allah. Jadi dijaga matanya oleh Allah, dijaga penglihatannya oleh Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha. Kemudian aku nanti akan menjadi tangannya, allati yabtishu biha, yang dia, yang tisu itu asalnya nyamuk, menampar dengan tamparannya dan tamparan Allah. Wah, luar biasa. Kalau dia menamparnya itu dengan tangan. Tangannya adalah tangan Allah. Aku akan menjadi tangannya. Maksudnya apa? Kalau dia berbuat, maka perbuatannya itu adalah selalu disertai dengan pertolongan Allah. Dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang remeh-temeh. Dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Akan dijaga perbuatannya. Tangannya akan selalu digunakan untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk agama Allah. Tangannya ini untuk Allah. Yang dikerjakan oleh tangannya selalu adalah kebaikan-kebaikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga makna kuntu yadahu alladhi yabtisu biha. Kalau dia menampar, maka sekali tamparan bisa membuat orang kayak Nabi Musa tuh ya. Nabi Musa pas berantem itu tampar langsung jongkeng. Begitu. Tahu nggak jongkeng? Langsung nyungsep. Hati-hati itu dengan kekasih Allah itu. Hati-hati dengan kekasih Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi kemarin pada saat aksi ini di Jakarta itu kan di panggung utama aksi itu ditembakkan gas air mata. Dan semua orang itu rata-rata itu kesakitan, terkena mual-mual. Tapi saat itu Habib Rizik itu dia sendirian berdua saat itu. Dia tetap teguh, dia tetap tegar. Padahal sama juga dia terkena, nggak pakai odol, nggak pakai apa. Tapi kemudian bisa jadi Allah melindungi karena dia sedang membela agama Allah. Sehingga wajar kalau Ustaz Arifin Ilham mengatakan itu adalah karomat, salah satu dari karomat yang Allah berikan kepada Habib Rizik. Jadi dia luar biasa, bertahan. Gitu. Padahal sama dengan yang lain. Ustaz Arifin Ilham dan Ustaz Kiai Syekh Ali Jabir juga sama. Habib Rizik takkan dia. Begitu. Sehingga ini luar biasa. Pertolongan Allah, nggak pakai apa-apa, pakai doa, ya Qawiyu ya Matin, begitu yang dibaca oleh Habib Rizik. Ya Allah yang Maha Kuat, kuatkan aku, kuatkan aku.
karena kata Habib Rizik, kalau aku tumbang maka nanti orang-orang akan ramai menyerbu istana. Iya. Kalau tumbang Habib Rizik, habis tuh. Maka kemudian beliau berdoa, ya Allah kuatkan aku tidak boleh kalah, aku tidak boleh tumbang ya Allah. Begitu. Allah kemudian memberikan kekuatan kepada beliau. Karena kalau masa itu mendengar Habib Riziknya meninggal dunia karena tembakan gas air mata, langsung mereka akan marah. Karena itu mereka, Habib Rizik saat itu beliau berdoa kepada Allah sendiri. Begitulah salah satu. Ini memang luar biasa pertolongan dari Allah. Dan bukan hanya beliau, saat itu juga banyak orang-orang. Harusnya menurut hitung-hitungan manusia saat itu ratusan yang sudah pingsan, yang sudah tewas. Karena saat itu sangat sempit ruang geraknya. Gitu. Semuanya tidak bisa menghindar, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Siapa yang menyelamatkan? Itulah Allah membuktikan kekuasaannya kepada kekasih-kekasih Allah yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menutup ada keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah, termasuk karya tangannya. Warijlahu alladhi yamshi biha. Kemudian aku akan menjadi kakinya. Ini bahasanya bahasa tinggi. Aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kakinya. Maksudnya aku akan membimbing langkahnya. Langkah kekasih Allah selalu dibimbing oleh Allah. Langkahnya adalah langkah-langkah menuju perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Pendengarannya hanya akan mendengar sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Penglihatannya akan melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tangannya akan melahirkan karya yang diridhoi oleh Allah. Langkahnya akan melahirkan langkah-langkah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kekasih Allah. Jadi kata Allah, fabi yasma'u wa bi yabsuru wa bi yabtisu wa bi yabsi. Wa bi, karenaku atau denganku, dengan kekuatanku lah dia mendengar, dengan kekuatanku lah dia melihat, dengan kekuatanku lah dia menampar, dengan kekuatanku lah dia berjalan, atau bersamaku, atau karenaku. Begitu kan orang-orang yang telah menjadi kekasih Allah. Luar biasa. Intinya kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, akan dilindungi oleh Allah, akan dijaga anggota tubuh kita dari melakukan perkara-perkara yang remeh dan temeh. Luar biasa. Kalau kita gimana ya? Ya, masing-masing bisa menjawab bagaimana kedudukan kita. Apakah kita sudah terjaga dari perkara yang dilarang oleh Allah? Apakah pendengaran, penglihatan, perbuatan kita, langkah kita sudah terjaga dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian tidak cukup sampai di situ. Allah mengatakan, "Wala in sa'alani la'utiyannahu." Jika dia minta kepadaku, aku akan memberikan kepadanya. Kalau minta